Halo masyarakat Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro, masih bersama Alit Suramit. Jadi dari kemarin banyak banget di komen yang udah nungguin, Bang review dong Feel CG, Bang review dong Feel CG Pro. Nah, kali ini gue akan bahas keduanya langsung dalam satu video. Nih, Feel CG dan CG Pro. Ini yang CG, ini yang CG Pro. Nah, sebelumnya kita mau terima kasih juga sama Soundbit yang udah mengirimkan si Feel CG dan CG Pro ini untuk kita review. Nah, gimana nih kualitas dari si Feel CG dan CG Pro? Mending kita langsung masuk aja ke videonya. Harga dari si Feel CG ini itu sekitar 800 ribuan. Dan kalau si Feel CG Pro ini harganya sejutaan. Kalian bisa langsung visit tokonya Soundbit di Tokopedia. Lah, kok harga keduanya beda? Ya, karena memang keduanya punya beberapa perbedaan. Yang paling mendasari itu adalah Feel CG Pro yang sudah dilengkapi dengan ANC, kemudian ada ambient dan MAF, My Audio Filter. Ya, intinya sih lebih banyak fiturnya daripada si CG ini. Ketika kalian beli dalam boxnya sih ya sama aja sih untuk keduanya ya. Ini nih kalian akan dapat satu charging case-nya, kemudian ada sepasang earbuds-nya, terus juga ada satu kabel USB yang udah Type-C kayak gini. Terus juga dapat dua pasang extra ear tips dengan ukuran yang berbeda. Dan yang pasti teman-teman akan dapat user guide dan manual booknya yang isinya bahasa Cina semua. Jadi gue yakin kebanyakan dari kalian yang beli juga nggak bakalan bisa bacanya. Tapi jangan khawatir, buat yang beli di Soundbit pasti nanti dilayani dan dijelaskan sama miminnya Soundbit. Karena miminnya Soundbit jago bahasa Mandarin. Bener gak sih kok jago bahasa Mandarin? Kali aja ya. Pokoknya bakalan dibantuin, termasuk soal garansinya. Soundbit terpercaya. Ini gue udah kayak afiliatornya Soundbit ya gitu. Tapi nggak apa-apa lah, nggak kena sama baris krim kan, aman-aman aja kan. Kita nggak bakalan flexing kok. Aman ya Dan ya? Aman. Ya. Jangan tag baris krim ya. Nah, waktu awal unboxing ini gue jadi norak sebenarnya. Soalnya baru kali pertama gue nemuin packaging TWS yang begini. Ini tuh seperti packaging yang ketika dibuka ketemu packaging lagi. Bentuk packagingnya itu ya bentuk kayak gini nih, gitar gini. Lucu kalau menurut gua. Cuman maksudnya esensinya apa ya? Yang kalau misalnya kita baca di bukunya sih, di manual booknya dijelasin di situ kalau itu adalah edisi Cigar gitar. Wih, yang sebenarnya gue juga nggak ngerti-ngerti amat. Tapi ya menarik aja. Toh juga kalau misalnya udah nggak kepake, sebenarnya si packagingnya ini bisa dipakai buat nyimpen SIM card, nyimpen pulpen gitu. Jadi alat apa? Perhiasan. Nah, bisa nyimpen perhiasan juga, bisa nyimpen emas ya. Mukanya langsung. Pelajaran yang bagus sekali Bro Busam. Untuk build quality-nya nggak usah ditanya lagi ya, dunia perfilman memang udah rapih, udah bagus bahannya. Meskipun dia dual material, jadi yang bagian luarnya itu ternyata dia metal, yang bagian dalamnya itu plastik. Finishingnya udah rapih banget, gua nggak nemuin kayak cacat-cacat gimana, enggak. Dan dia juga udah solid, dimana ketika gua buka si penutup case-nya, gua nggak nemuin sama sekali goyangan di penutup case-nya. Dan ketika gua geter-geter juga nih, keduanya nih ya, gua gantiin nih. Tuh. Nggak ada suaranya. Aman. Untuk beratnya keduanya punya perbedaan, dimana si Feel CG Pro ini lebih berat. Jadi kalau si Feel CG yang biasa, itu berat keseluruhannya cuma 40 gram, kemudian berat earbuds-nya itu di sekitar 4,2 gram. Sedangkan si Feel CG Pro ini berat totalnya 43 gram dengan berat per earbuds-nya itu 4,3 gram. Untuk desainnya, baik si Feel CG maupun CG Pro ini sebenarnya sama-sama aja, cuman beda di finishingnya doang. Cuman ada yang bikin gua lucu nih, dimana keduanya punya apa ya, di penutup case-nya tuh kalau misalnya kita buka ada bolongnya gitu. Ya mungkin ini kayak cuman sekedar estetika aja sih dari yang bikinnya si CG ini. Nah, di bagian atas penutupnya seperti yang tadi udah gue ceritain barusan ya, ada logo dan ada bolongan unfaedah kayak gini. Terus di bagian depannya ada satu lampu indikator dan satu lubang Type-C. Kenapa sih ini banyak banget lubangnya? Lanjut di bagian belakangnya kosong, nggak ada apa-apa. Di bagian bawah juga nggak ada apa-apa. Kalau kita buka case-nya, baru kelihatan jelas. Kalau di dalamnya, nggak ada apa-apanya juga. Cuman earbuds doang nih.
Desain earbudsnya juga kembar antara si CG dan CG Pro. Dia punya tangkai. Dan bentuknya mengingatkan gue sama earbudsnya si CC Pro atau bahkan CC2. Dia memiliki two-tone color kayak gini. Ada logo Phil di salah satu sisi tangkainya. Ada lampu indikator di atas tangkainya. Dan ada mic di bagian atas dan bawah tangkainya. Dan seperti biasa, konektor serta indikator right dan left di sisi dalam earbudsnya. Ergonomiknya juga oke. Jadi si penutupnya ini kebuka dengan sangat lebar. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngambil atau mau masukin si earbudsnya, ini gampang, nggak ketahan sama si penutup case-nya. Dan juga penutup case-nya punya penahan kayak gini. Jadi dia nggak gampang ketutup sendiri. Mantap! Oh iya, selain mereka berdua, si CG dan si CG Pro, ternyata ada satu lagi yang namanya CG Origin Pro. Ya, itu kayaknya cocok untuk para sultan afiliator. Ya, karena kelihatannya lebih mewah. Dan perbedaan yang paling ketara yang seperti tadi gue bilang, itu di masalah finishingnya antara si CG dan si CG Pro. Dimana si CG itu finishingnya glossy, sedangkan si CG Pro dia ini matte, bukan matte, doff. Untuk fittingnya udah nyaman, dan gripnya lumayan sangar. Maksudnya keduanya mirip sama gripnya CC Pro yang juga udah bagus. Jadi kalau gua geleng-geleng sih ya masih nempel aja gitu di telinga, bahkan dalam keadaan telinga berkeringat sekalipun. Bisa dipakai jogging, bisa dipakai nge-gym, atau olahraga lain selain olahraga yang ekstrim. Kayak gulat sama setum, karena pasti almarhum. Bukan hanya ribetnya, tapi juga yang makainya. Untuk pairingnya gampang banget, tinggal buka aja case-nya. Kemudian nyalakan Bluetooth di smartphone atau device teman-teman. Tinggal search aja, pair, dan connect deh. Bluetooth-nya mereka sudah pakai Bluetooth 5.2 dengan kodek SBC dan AAC. Dan dengan Bluetooth 5.2-nya koneksinya benar-benar stabil. Dan jangkauannya itu jaraknya lumayan, bukan lumayan, jauh justru. Lebih dari 10 meter, bahkan bisa gue pakai sampai teras rumah. Dan itu jaraknya beneran jauh. Mereka berdua juga sudah bisa digunakan single mode atau dipakai satu doang, mau yang kanan atau yang kiri. Dan untuk pergantian dari mono mode ke stereo atau dari satu earbuds menjadi dua earbuds itu sama sekali nggak ada jeda di lagunya dan tidak ada suara yang mengganggu. Udah enak. Mereka juga sudah auto on dan auto off asal charging case-nya ditutup. Untuk kontrolnya dia menggunakan touch sensor dan udah lengkap dengan catatan full control mode-nya udah teman-teman aktifin di aplikasinya. Teman-teman udah bisa play and pause, kemudian naik turunin volume, bisa next preview track, bisa voice assistant, menerima mengakhiri panggilan, atau untuk low latency mode. Tapi untuk low latency mode juga ini hanya bisa diakses dari aplikasinya ya. Dan tambahan ANC control, ambient, serta MAF, My Audio Filter Control untuk si CG Pro. Oh iya, tambahan, mereka berdua juga sudah bisa switch device atau dual device connection. Untuk sensitivitas kontrolnya juga mereka berdua sudah bagus. Maksudnya, gue tidak pernah mengalami kesulitan atau hambatan ketika gue sedang mengoperasikan si Phil CG dan CG Pro ini. Kalau ada teman-teman yang nanyain, Bang, kalau gua sambil goleran, maksudnya sambil rebahan gitu di atas kasur, terus kena bantal, ketep nggak aman. Nah, sekarang kita akan bahas aplikasi si Phil CG dan CG Pro ini. Kita akan sertakan linknya di kolom deskripsi. Tapi ini hanya untuk Android. Kalau yang iOS bisa langsung download aja di App Store. Cuman kalian harus pindah region dulu ke Cina, baru bisa connect. Buat teman-teman yang udah familiar dengan aplikasinya Phil, silahkan skip bagian ini. Di bagian patch pertama, kalian bisa lihat baterai status, baik earbuds maupun case-nya. Di patch kedua, ada equalizer. Nah, ada presetnya, kayak bass, default, treble, dan lain-lain. Banyak di sini. Nah, enaknya ada juga untuk custom equalizer-nya. Udah keren. Khusus untuk yang CG Pro juga ada MAF-nya atau My Audio Filter. Di sini ada noise control, kemudian ada ANC, terus ada open atau transparent, terus juga ada wind, terus juga ada voice. Ya, banyak banget lah pokoknya. Cuman kalau misalnya teman-teman yang pakai CG, ya pastinya kosong ya, karena CG belum support sama fitur ini. Di patch terakhir ada full control mode, yang kalau dimatiin, ya jadinya kalian cuma bisa akses control play pause dan angkat telepon doang. Tapi kalau full control mode-nya dinyalain, kalian jadi bisa ngatur volume juga dan next serta previous track. Terus ada juga low latency mode yang terbagi menjadi 3, yaitu game, musik, dan video. Dan hasil suaranya akan berbeda ya. Contohnya di mode game, itu suaranya pasti lebih mendem. Karena dia lebih mengutamakan latensinya ketimbang kualitas suaranya.
Terus di CG Pro ada MAF button function yang kalian bisa set nih, mau pasang di earbuds kiri ataupun di earbuds kanan untuk kontrolnya. Terus untuk keduanya ada control voice assistant yang bisa kalian matikan atau kalian nyalakan. Nah, baik si CG dan CG Pro juga sudah support Bluetooth device switch seperti yang tadi udah gue jelasin ya. Jadi mereka itu udah bisa dual connection. Maksudnya kalau kalian pernah pairing ke device yang sebelumnya, ketika kalian hold nih 4 detik, ya dia langsung connect ke device sebelumnya yang sudah pernah pairing. Jadi kayak ya ada dua device itu bisa switch dengan cepat hanya dengan hold 4 detik di si earbuds-nya. Dan sisanya ada update firmware, kemudian advanced setting untuk reset si TWS-nya. Bedanya dengan CC Pro, si CG-CG-an ini dia belum support proximity sensor atau in-ear detection. Untuk ANC-nya, si CG Pro ini dilengkapi dengan hybrid lupa gua. Hybrid Active Noise Reduction Multi-Fit Technology. Gila kan? Panjang tuh, makanya gue susah ngapalinnya. Kalau nggak salah dia tuh sekitar 40 desibel. Dan yang gue rasain memang ANC-nya bagus. Dia kerasa ANC-nya ringan, tapi juga kedap. Gue agak lupa sih, rasanya si CC Pro kayak apa. Tapi yang gue notice, si T2 Pro punya ANC yang lebih baik dibandingin si CG Pro ini. Sedangkan untuk ambient mode-nya, gue bilang si CG Pro ini udah cakep. Dia sudah natural. Biar lebih jelasnya, teman-teman denger aja dulu sound test untuk ANC dan ambient mode-nya. 降噪模式，开放模式，风中模式，监听模式 ，MAF 关，降噪模式，开放模式。风中模式，监听模式 ，MAF 关。Nah, untuk IP ratingnya, sayangnya si CG-CG ini masih didukung dengan IP rating IPX4. Ya kuat sih sama hujan-hujan ringan atau kayak keringat udah aman. Tapi kalau misalnya kayak hujan gede atau bahkan kecemplung, aduh itu kayaknya bikin TWS-nya wassalam. Untuk kapasitas baterainya mereka berdua sama ya. Di earbuds-nya itu ada 35 mAh, kemudian di case-nya itu ada 385 mAh. Dimana mereka diklaim playtime-nya itu sekitar 6 jam. Untuk si CG, gua tes sih ya bahkan lebih dari 6 jam ya gue dapetnya. Ya 6 jam lebih dikit lah. Sedangkan untuk si CG Pro, kalau gue tes dengan ANC-nya, itu cuman kuat di 4,5 jam. Sedangkan untuk charging time-nya sendiri, buat earbuds-nya hanya butuh waktu 50 menit. Dan untuk ngecharge si case-nya, itu cuman butuh waktu 1,5 jam aja. Untuk latensinya sih, kalau buat sosmed udah aman ya. Maksudnya gue nggak mengalami banyak gangguan gitu. Cuman kalau buat game, ya sebenarnya mereka berdua nih udah ada game mode-nya yang bisa diakses lewat aplikasinya yang tadi gue ceritain kan. Cuman ya teman-teman lihat dulu aja deh sendiri tes buat game mode-nya. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Nah, tadi teman-teman udah lihat sendiri kan latency testnya. Kalau menurut gua sih, ya mereka meskipun dengan latency mode-nya, tetap aja masih agak kurang kalau dipakai buat main game. Tapi menurut teman-teman gimana? Coba komen di kolom komentar. Buat mic-nya, mereka berdua sudah dibekali dengan ENC. Yap, Environmental Noise Cancelling. Yang setelah gua tes nelfon temen gua sih sebenarnya dia masih notice ya gua pakai TWS gitu. Jadi gua juga tidak punya harapan atau apa ya, ekspektasi banyak lah buat mereka berdua. Tapi udah bagus. Cuman biar lebih jelas teman-teman denger aja sendiri tesnya.
Nah, sekarang teman-teman sedang mendengarkan suara mic-nya si CG. Ya, Phil CG. Gimana nih kualitasnya? Jelaskah? Naturalkah suara gua? Tapi ini masih dalam keadaan yang sepi. Sekarang kita tes di kondisi yang ramai. Cek, cek, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Sekarang teman-teman mendengarkan mic-nya si CG. Gimana nih kualitasnya? Dengan gangguan ambient dari luar. Apakah suara gua tetap jelas karena INC-nya bekerja dengan baik atau tetap mendem? Cek, cek, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Teman-teman mendengarkan suara langsung dari mic-nya Phil CG. Nah, kalau yang sekarang teman-teman mendengarkan suara dari mic-nya si CG Pro. Gimana nih? Ada perbedaan nggak antara CG dan CG Pro yang sekarang gua lagi tes ini? Tapi ini masih dalam keadaan yang sepi. Sekarang kita tes di kondisi yang ramai. Cek, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Sekarang teman-teman mendengarkan suara langsung dari mic-nya si Phil CG Pro. Gimana nih kualitas ANC-nya? Masih sama dengan si CG yang tadi atau CG Pro ini lebih bagus? Gimana nih? Cek, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Nah, seperti yang udah teman-teman dengar barusan, kalau menurut gua sih ya keduanya punya mic yang lumayan bagus ya. Meskipun dalam keadaan hening itu si CG Pro punya suara yang lebih natural dan lebih keras dibandingin si CG. Tapi posisinya berbalik ketika ada ambient, dimana INC-nya si CG itu bekerja sedikit lebih baik dibandingin si CG Pro. Ya bedanya nggak jauh amat sih, tapi kerasa. Sekarang kita masuk ke kualitas suaranya. Sebelum kita mulai, teman-teman denger aja dulu sound sample-nya. Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say. You should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing on the... Nah, si Phil CG dibekali 10 mm PU Titanium Plated Bionic Composite Diaphragm Driver. Sedangkan si Phil CG Pro dibekali 10,1 mm Wall Basin Composite Diaphragm Driver. Yang gua notice dari keduanya adalah V-shape. Ya, jadi bassnya di depan. Memang mereka bassnya nggak yang sampai boomy banget ya. Jadi istilahnya tuh kayak apa ya? Ya lebih naik lah dibandingkan dengan TWS yang tipenya balance. Misalnya sebut saja Phil T1 Lite. Ya meskipun keduanya mirip-mirip nih kakak adik, kemudian juga larinya ke bass, tapi ternyata ada beberapa perbedaan di suaranya. Ayo, gua breakdown satu-satu. Kita mulai dari bagian bassnya. Sebenarnya kalau di bagian bass ya mereka sih nggak jauh beda ya. Mereka udah enak bass menurut gua. Mereka sudah deep, mereka udah punch, dan mereka udah smooth untuk bassnya. Jadi untuk bagian upper dan mid bassnya itu lumayan tebel. Cuman untuk bagian low di bassnya gue ngerasain dia masih agak tipis. Jadi kalau buat teman-teman yang nyari rumbling, ya nggak bakalan dapat di kedua produk ini. Intinya bass mereka berdua sih udah enak kalau menurut gue ya. Tapi memang bukan masuk ke yang bener-bener bass set akut. Beda. Jadi mereka ya tepiannya udah halus, kemudian bassnya juga sudah responsif dan nggak terlalu ngejambak, jadi nyaman dipakai lama-lamaan. Tapi bedanya si CG Pro ini kan dia punya ANC. Dimana ketika ANC-nya dinyalain ya jadinya kan lebih kedap. Nah itu ngedorong bassnya jadi lebih keluar, jadi lebih tebel, jadi lebih ajib kalau menurut gua. Kerasa aja gitu. Cocok banget buat teman-teman yang seneng sama dangdut koplo, kemudian hip hop atau EDM sekalipun. Tapi untuk sekedar perbandingan, baik bassnya si CG Pro maupun si Phil CG ini tidak sebulat atau sesolid CC Pro. Nah untuk mids-nya ada yang berbeda dari kedua saudara kembar ini. Dimana si Phil CG Pro ini dia memang sound signature-nya Phil banget. Jadi vokalnya itu kerasa memang agak maju. Jadi teman-teman ya masih bisa dapat clear-nya di sini, masih bisa dapat detail. Meskipun detailnya nggak yang terang-terangan hadir kayak di Phil T1 Lite, kemudian di T2 Pro atau bahkan CC Pro ya.
Ya hal ini diwajarkan, mengingat dia punya sound signature dengan bass yang dominan. Sedangkan untuk si CG ini, gue ngerasain di awal kayak yang ini kayak bukan feel. Maksudnya gue kerasa kalau si mids-nya si CG ini agak lebih mundur ke belakang. Ya meskipun nggak yang kebangetan gitu, cuman jadinya ya clarity-nya berkurang, kemudian juga detailnya tipis banget. Bener-bener kayak dapetinnya ya bass. Malah jadi mirip sama brand sebelah. Ya gue ngerasainnya jadi kayak apa ya, kurang rich aja gitu kalau ngedengerin lagu. Cuman ya kalau soal fun sih ya dia udah fun. Tapi bagusnya di mereka berdua tuh untuk mids-nya itu artikulasinya udah lumayan bagus, baik vokal maupun instrumen. Pemisahan jaraknya juga kerasa, jadi nggak yang tumpang tindih. Meskipun masih dalam space yang terbatas. Dan untuk keduanya juga masih sama ya, gue masih nemuin sibilance di vokalnya. Kalau teman-teman yang nggak tahu sibilance itu apa, jadi kalau misalnya ada vokal yang ngucapin kata S, itu masih ada buntutnya panjang. Harusnya S, itu jadinya kayak S. Sedangkan untuk treble-nya ya keduanya sih main aman kalau yang gue rasain. Tapi gue ngerasain treble-nya si CG ini lebih malu-malu, lebih nyumput. Sedangkan treble-nya si CG Pro ini dia lebih keluar, lebih maju gitu. Jadi kerasa lebih airy juga. Ya intinya sih treble-nya lebih enak si CG Pro. Untuk suara simbal dan suara head juga ya meskipun di volume yang tinggi udah enak kok. Maksudnya dia nggak nusuk sama sekali. Sedangkan untuk soundstage-nya keduanya masih mirip-mirip sih sebenarnya dalam keluarga feel lah ya begitu. Masih dengan keterbatasan tapi gua ngerasain si CG Pro kerasa lebih luas. Termasuk kalau kita bandingkan dengan kakaknya si CC Pro. Kesimpulannya, baik CG maupun CG Pro, menurut gue ini adalah TWS-TWS yang masuk dalam jajaran atau kategori TWS-TWS yang sudah bagus. Dan sesuai penilaian gue dengan data-data sebelumnya sih, ya kalau gue pribadi nih selera nih, gue condongnya ke CG Pro. Tapi itu cuma selera gue doang. Kalau teman-teman ya sesuaikan dengan seleranya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang seleranya sama nih kayak gue nih, seneng sama yang agak-agak bass gitu. Nah, ini bisa banget lari antara ke CG atau ke CG Pro. Apalagi buat teman-teman yang bass head dan pengen dapetin fitur yang banyak, CG Pro adalah jawabannya. Ini menang banyak banget sih dengan harga segini. Tapi buat teman-teman yang nyari balance atau yang nyari clarity dengan fitur yang banyak, bisa lirik-lirik juga. Si Feel T2 Pro itu udah ajib. Atau juga kakaknya si CC Pro sama, ajib. Yang penting beli TWS-nya di Soundbeat aja. Oke guys, gitu aja videonya. Gue bikin agak singkat aja, soalnya ini udah panjang banget. Ya wajar ya, gue ngebandingin langsung dua produk. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar. Insya Allah masih kita bisa bantuin jawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka konten kayak gini, silahkan subscribe Bongkar Bro. Kalau gitu, Alit Suralit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.